Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review sedikit untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Barito Putra, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh kemenangan setelah mengalahkan Barito Putra dengan skor 2-0. Jadi untuk Persik Kediri yang saya ingin bahas di preview kemarin adalah di 15 menit terakhir ya. Dan untuk Barito Putra yang saya ingin lihat selama 90 menit ini konsisten nggak untuk menerapkan skema. Jadi overall yang saya lihat untuk 90 menit pertandingan ini ya, Persik Kediri sangat mendominasi. Kenapa Persik Kediri bisa sangat mendominasi lawan Barito? Karena Persik Kediri tetap konsisten mengandalkan skema permainan. Ini kuncinya. Sedangkan untuk Barito Putra yang saya sudah bilang kualitas pemain yang boleh dibilang cukup bagus ya kalau menurut saya. Tapi dengan tidak mengandalkan skema tentunya sangat berat untuk berupaya mencetak gol atau menciptakan peluang lah minimal. Hampir selama 90 menit, peluang-peluang yang tercipta dari Barito Putra itu hanya satu melalui Gustavo Tocantins di menit-menit terakhir ya, melalui headingan. Itu aja selama 90 menit yang boleh dibilang peluang emasnya Barito. Artinya selama 90 menit ini, Barito Putra nggak bisa menciptakan peluang-peluang emas atau menembus area pertahanannya Persik. Karena yang saya lihat Barito Putra ini seperti tidak bermain dengan skema yang semestinya. Di awal-awal menit, saya melihat bahwa permainan Barito Putra sebenarnya lebih bermain dengan passing-passing pendek atau bola possession. Jadi awalnya saya sudah mengira bahwa Barito Putra ini akan bisa membuat persaingan dengan lini tengahnya Persik Kediri. Tapi ketika menit-menit 10 ke atas, justru permainan Persik Kediri ini bisa mengcounter permainan Barito. Karena Barito Putra ini sebenarnya skemanya belum terbentuk dengan baik. Atau boleh dibilang ya nggak konsisten. Berapa kali masuk dari area tengah, masuk dari area sayap, ini semuanya bisa diantisipasi oleh pemainnya Persik Kediri. Makanya saya bilang selama 45 menit babak pertama, ya Persik Kediri sangat mendominasi. Dari semua lini ya, Persik Kediri mendominasi. Belakang, tengah, depan. Bahkan di 20 menit awal, Persik Kediri sudah berhasil menciptakan berapa peluang ya. Dari Flavio yang mendapatkan end passing dari Renan Silva, lalu ada Yohanes Pahabol juga. Renan Silva juga ada peluang ya, shootnya yang masih bisa ditepis. Jadi memang sudah terlihat bahwa skema permainan Persik Kediri ini dari menit awal itu sudah terlihat bagus, berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan. Inilah menurut saya yang menjadi kunci bahwa permainan Persik Kediri di babak pertama sangat mendominasi. Jadi Persik Kediri sudah unggul dulu ya 2-0. Pertama melalui headingannya Hehanusa, itu tidak ada yang mencoba menutupi Hehanusa. Jadi posisinya sangat lepas ya, Hehanusa dari belakang maju ke depan lalu mengheading bola dari asisnya Renan Silva. Lalu gol kedua dari Renan Silva ini juga sama, tidak ada pemain yang berupaya mengganggu ya untuk Renan Silva melakukan shoot. Ini juga menjadi PR ya untuk pertahanan dari Barito Putra yang saya lihat bermain pressing tidak, lalu bermain mengandalkan zona pertahanan juga tidak. Jadi kesannya seperti bermain monoton aja di pertahanan. Siapa yang bisa menutupi pemain Persik ya silahkan tutupi. Tanpa ada pemain-pemain yang pasti untuk menjaga setiap pergerakan pemainnya Persik Kediri, terutama Renan Silva sebagai promotor serangannya Persik. Ini yang saya lihat. Jadi di babak pertama Persik Kediri sudah unggul 2-0. Lalu masuklah kita di babak kedua. Di babak kedua yang saya ingin lihat adalah untuk Barito Putra. Karena untuk Persik Kediri sudah konsisten. Dan ternyata di babak kedua pun juga sama. Persik Kediri tetap bisa mendominasi. Walaupun memang Barito Putra lebih banyak melakukan penyerangan atau menekan ya ke area pertahanannya Persik dibandingkan babak pertama. Tapi menekannya Barito Putra itu pun juga hanya melewati skill individu atau ya bermain dengan monoton. Passing-passing long ball menjadi solusinya pemain Barito Putra untuk menciptakan peluang. Tapi itu pun nggak membuahkan hasil. Jadi kesannya walaupun menekan tapi nggak bermain dengan skema. Jadi menekan ini bukan berarti efektif ya. Tapi justru menekan ini seperti hanya sekedar menekan. Nggak ada peluang yang tercipta loh selama Barito Putra bermain di babak kedua dengan banyaknya menekan ke area pertahanannya Persik. Jadi karena Persik Kediri ini bisa konsisten menjaga skema permainan ini. Bahkan di babak kedua Persik Kediri lebih banyak melakukan peluang daripada di babak pertama. Tapi sayang sekali ya, dari semua percobaan Renan Silva, Yohanes Pahabol juga ada, Flavio,
Hamdi juga ada ya ketika babak kedua dimulai. Semuanya hampir tidak ada yang on target. Semuanya menyamping ke tiang gawang atau Hamdi dengan Flavio yang ke atas. Jadi ini sebenarnya sayang sekali ya, peluang-peluang yang boleh dibilang cukup emas dari Persik Kediri, peluang-peluang emas yang harusnya bisa menciptakan gol, tapi justru terbuang dengan sia-sia karena nggak ada yang on target. Kalau masih on target itu nggak masalah ya, jadi keputusan menciptakan peluangnya bagus. Tapi ini off target semua, jadi sangat disayangkan sebenarnya untuk Persik Kediri yang justru di babak kedua nggak bisa menambah pundi-pundi golnya. Mungkin kalau itu semua peluang bisa on target, ya mungkin Persik Kediri harusnya bisa menang lebih, nggak cuma 2 gol. Tapi ini kembali lagi finishing atau penyelesaian akhir dari para pemain Persik ya, semoga bisa menjadi evaluasi juga agar di pertandingan kedepannya bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi peluang-peluangnya menjadi gol lah, atau minimal peluangnya bisa on target gitu. Ya, jadi untuk Persik Kediri ya memang tidak banyak yang perlu saya bisa pelajari karena sangat mendominasi dari semua lini. Ya, dari skema permainannya cukup bagus. Sedangkan untuk Barito Putra, walaupun memiliki kualitas pemain yang boleh saya bilang sama dengan Persik Kediri, tapi di sini Barito Putra seperti tidak menjalankan skemanya Coach RD. Coach RD ini seperti menginginkan para pemain Barito ini bisa bermain lebih bola possession. Karena di sini Coach RD menurunkan 3 pemain belakang ya, formasi dari awal. Jadi 5 pemain menjadi pemain tengah atau pemain sayap, yang artinya harusnya Barito Putra ini bisa menguasai lini tengahnya Persik Kediri. Tapi seperti skema ini nggak dijalankan oleh para pemainnya Barito Putra sendiri. Jadi semoga untuk di pertandingan kedepannya ya lawan Persebaya Surabaya, ya Barito Putra harus bisa konsisten atau minimal bisa menjalankan skema yang diinginkan oleh Coach RD. Walaupun memang ini Coach RD pelatih baru ya, jadi mungkin ada adaptasi juga dari skema dengan para pemainnya Barito. Itu masih bisa masuk akal ya, masih bisa dimaklumi. Tapi semoga di match kedepannya, karena Barito Putra sekarang juga berada di zona yang nggak aman, ya semoga bisa cepat ya, karena ini melawan waktu juga untuk Barito Putra, secepatnya bisa menerapkan skemanya Coach RD. Jadi untuk Persik Kediri besok akan mendapatkan ujian yang cukup berat juga ya, lawan Persib Bandung yang berada di peringkat kedua, lalu lawan Persija Jakarta di peringkat ketiga, yang sama-sama kedua tim ini menjadi tim yang berpeluang menjadi juara Peri Liga 1. Artinya untuk Persik Kediri menurut saya kalau bermain dengan mengandalkan skema ini nggak ada masalah harusnya, walaupun menghadapi Persib Bandung dengan Persija Jakarta. Tinggal kita lihat kreativitas dari para pemain Persik Kediri apakah bisa konsisten dengan menerapkan skema atau tidak. Karena kalau bermain dengan mengandalkan skema, ya saya kira Persik Kediri bisa mendapatkan perlawanan ya, bisa membuat perlawanan. Seperti saat lawan PSM Makassar, walaupun kalah, tapi Persik Kediri boleh saya bilang sangat bagus bermainnya karena mengandalkan skema. Tinggal kualitas pemain inilah yang menentukan ya untuk Persik Kediri menghadapi Persib Bandung dan Persija, terutama dari manfaatkan peluang yang tercipta, semoga bisa on target ya, jadi bisa membuahkan persentase gol yang tinggi juga. Jadi untuk Persik Kediri besok lawan Persib Bandung dengan Persija Jakarta ataupun Persebaya, mungkin saya nggak buat video preview karena untuk Persik Kediri sejauh ini saya sudah bilang konsisten untuk permainannya. Jadi sudah seperti tidak ada lagi yang saya bisa evaluasi ya. Jadi nanti mungkin saya buatnya di review aja, laporannya gimana nih Persik Kediri setelah bermain dengan Persib, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya. Jadi kita ketemu di video review aja untuk Persik Kediri nanti. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin, nanti semoga kedepannya bisa bermain dengan konsisten lagi. Dan untuk Barito Putra semangat, semoga di match kedepannya bisa cepat lagi beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan oleh Coach RD. Ya, semoga pemain Barito Putra bisa cepat beradaptasi. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, see you.